Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah mempelajari kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam perjanjian 8, Mazmur, pasal yang ke-88. Untuk memahami firman Tuhan, saya mendorong Anda untuk mengumpulkan keluarga Anda dan membuka Alkitab, dan mengikuti saya selama pelajaran, dan menghubungkan apa yang Anda dengar dengan diri Anda secara pribadi. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 88 yang berjudul Nyanyian, Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Apa pokok bahasan dari Mazmur ini? Dan mohon berikan kami komentar mengenai judulnya. Judulnya adalah Ketika Ia Berkata Menurut Mahalat Leanot. Dalam terjemahan Kitab Kehidupan, kita membaca dengan seruling sedih untuk nyanyian lembut. Jelas dari judulnya bahwa nada yang akan kita lihat dalam Mazmur adalah nada sedih dengan seruling indah untuk nyanyian lembut. Subjeknya adalah orang yang berduka ketika menghadapi kematian. Manusia sengsara adalah salah satu julukan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ini adalah alasan sukacita untuk Allah dan manusia, tetapi untuk menambah sukacita bagi Tuhan dan untuk menambah sukacita bagi manusia, Ia harus melewati kesedihan yang di luar imajinasi kita. Kita melihat kesedihan ini dalam dua peristiwa dalam kehidupan Kristus. Di Taman Getsemani, ketika Ia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan peristiwa lainnya di Kalvari, ketika Kristus tergantung di kayu salib dan seolah-olah Ia mengatakan dengan kata-kata Ratapan 1 ayat 12, "Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihanku?" Jadi Kristus adalah manusia sengsara, dan Mazmur ini menceritakan tentang Dia sedang menghadapi kematian. Bahkan jika tidak ada tanda yang jelas untuk salib Kristus atau nubuat yang jelas tentang salib Kristus, tapi kita lihat di dalamnya, gabungan duka cita yang dilalui Kristus di kayu salib. Benar, Itu adalah bayangan salib Kristus. benar. Saya ingin komentar Anda tentang penulis atau orang yang disebutkan di sini, sebuah puisi dari Heman orang Ezrahi. Siapakah dia? Ya, Herman orang Ezrahi adalah salah satu dari 3 pemimpin dari grup-grup musik yang ditugaskan Daud untuk mengatur nyanyian di rumah Allah. Salah satunya adalah Asaf. Yang kedua adalah Herman orang Ezrahi, dan yang ketiga adalah Jedutun. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan, seperti yang tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terkubur. Seperti mereka yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Tentu saja ini adalah penderitaan yang dialami penulis, tetapi jika kita ingin melukiskan sebuah gambaran tentang penderitaan Kristus dalam terang kata-kata ini, bagaimana Anda melukiskan gambaran ini? Nah, beberapa orang mengatakan bahwa pada hari raya pendamaian ada 2 ekor kambing. Satu untuk dibunuh, dan itu disebut kambing untuk Tuhan. Dan kambing lainnya diambil dan dilepaskan di padang gurun, sehingga tidak ada yang tahu keberadaannya.
Kedua kambing ini, satu untuk Tuhan dan yang lainnya untuk Azazel, beritahu kita tentang Kristus. Kambing yang disembelih adalah sebuah gambaran Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya di kayu salib. Tapi seolah-olah kita melihat di sini gambaran untuk kambing Azazel yang dilepaskan ke tempat-tempat gelap. Untuk alasan ini kita membaca dalam Mazmur ini sedikitnya 3 kali tentang kegelapan dalam ayat 6. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah dalam kegelapan dalam tempat yang dalam. Saat kita sampai di ayat 12, diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan? Dan kata terakhir dari Mazmur ini adalah kata kegelapan. Lalu seakan-akan Kristus, pemikul dosa-dosa kita, diatur sepenuhnya jauh dari Tuhan. Untuk membuang dosa-dosa kita Untuk dari menghalau Allah. dosa-dosa kita dari Allah. Maka ini adalah bagian penting dari karya Kristus di salib, bahwa dia dipersamakan di sini dengan kambing Azazel atau Atau kegelapan, dan dia memikul dosa-dosa kita untuk menghalaunya dari Allah. dari Allah, maka dia dihalau seolah-olah dia terpisah dari Benar. Allah. Benar. Izinkan saya berkomentar tentang telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu. Kau tindihkan kepadaku, anak yang kepadanya semua kepuasan ditanggungkan, semua murka ditimpakan kepadanya. Mengapa? Karena dia adalah sang pengganti. Ketika Kristus diperhitungkan sebagai sang pengganti, Kristus memikul murka yang pantas saya dapatkan. Ini dari satu sisi. Namun di sisi lain, hal yang memuaskan yang pantas ia dapatkan diberikan kepada saya. Ia telah melakukan pertukaran yang luar biasa. Substitusi itu bukan hanya di kayu salib, tetapi ini dimulai seperti yang dikatakan salah satu orang kudus, anak Allah menjadi anak manusia. Untuk menjadikan anak manusia sebagai anak-anak Allah. Dan di sini kita menemukan yang kudus, diterima untuk ditinggalkan oleh Allah dan murka akan ditimpakan kepadanya. Sehingga semua yang memuaskan Tuhan menetap pada kita. Baik, saya ingat bahwa dalam Mazmur 22 dan 23, Anda menyebutkan sebagai akibatnya dia ditinggalkan dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa berkata di lembah karena engkau bersamaku. Dia ditinggalkan. Benar. Sehingga kita tetap bersama dia dalam persekutuan yang berkelanjutan. Dan lihatlah seruan Mazmur ini, karena terakhir dari Mazmur sebelumnya, luar biasa. Para penyanyi adalah seperti para pemain, semua penduduk kota Allah. Lalu, atas dasar apa pujian hebat ini dibangun? Ketika kita mencapai kota surgawi, ketika kita mencapai surga, 24 tua-tua memegang harpa, masing-masing memiliki harpa. Lalu atas dasar apakah pujian-pujian ini akan didasarkan? Atas dasar seruan-seruan Kristus yang disebut dan ditulis dalam Mazmur ini. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Satu-satunya cahaya harapan dalam Mazmur ini adalah bahwa Allah penyelamat saya. Penulis Mazmur berpegang pada fakta hebat ini. Mazmur ini dapat diterapkan pada beberapa karakter dalam Alkitab yang telah tersiksa, seperti Ayub, Raja Hizkia, Nabi Yeremia. Namun, semua penderitaan orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Tuhan kita, kekasih kita, dan Tuhan Yesus Kristus yang benar, manusia sengsara dan akrab dengan duka cita. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan dalam judul Mazmur yang ke-88. Dikatakan nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajian Heman orang Ezra. Saya ingin tahu apakah para penulis adalah anak-anak Korah atau Heman orang Ezra. Iya, kami memerlukan jawaban ini, Saudara Yosef. Siapa penulisnya? Tampaknya para penulisnya adalah anak Korah. Sementara puisi ini diberikan kepada Heman orang Ezrahi untuk menyanyikannya sebagai penyanyi dan pemimpin biduan. Jadi para penulisnya adalah anak-anak Korah, tetapi penyanyinya adalah Heman orang Ezrahi. Benar. Ada pertanyaan lain dari hadirin? Kami mendengar apa yang dikatakan Saudara Yosef tentang kambing Azazel. Saya ingin tahu apa itu kambing Azazel. Yang dimaksud dengan kambing Azazel, apalagi masih banyak yang salah tafsir atas bagian Alkitab ini. Ya sayangnya ada banyak yang
tidak mengerti masalah ini dan bukan hanya mereka tidak memahaminya, tapi mereka membingungkan orang. Kambing Azazel adalah salah satu dari 2 kambing yang ke atasnya dibuang undi, maksudku 2 kambing dipersembahkan. Lalu dibuang undi ke atas mereka. Jadi 1 kambing adalah untuk Tuhan dan kambing lainnya untuk Azazel. Bagaimana dengan kambing bagi Tuhan? Kambing itu dibunuh. Dan dengan darahnya imam besar memasuki tempat maha kudus untuk mengadakan sebuah penebusan dan pendamaian bagi orang-orang itu. Tetapi ketika imam itu sudah selesai, imam besar keluar dan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel dan melepaskannya ke padang gurun. Maka kambing itu pergi, memikul dosa-dosa orang-orang. Dan keduanya bersama-sama menggambarkan Kristus bagi kita, yang menderita bagi kita, yang dibunuh bagi kita, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kemudian dia berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang ditikam adalah kambing bagi Tuhan. Dan yang membawa dosa-dosa kita adalah kambing Azazel. Arti kambing Azazel. Maksud saya, apa yang saya dengar dan apa yang dikatakan adalah bahwa Azazel adalah roh-roh najis atau kambing yang berkaitan dengan roh jahat. Arti kata Azazel? Tidak, Azazel adalah kata Ibrani yang berarti pergi. Pergi. Penghapusan. Pemindahan, maksud saya dosa-dosa ditaruh di atas kepala kambing ini. Dan ia dikirim ke padang belantara. Jadi ia hilang begitu saja di sana. Maka itu adalah salah satu aspek dari pekerjaan Kristus, di mana penghapusan dosa dilakukan dan ia menanggung semua itu di hadapan Allah. Benar. Ini adalah ringkasan dari kata Azazel. Azazel. Tidak ada kaitannya dengan roh-roh jahat atau Bukan apapun yang Azrael, dikatakan. bukan. Terima kasih Saudara Yosef. Ayat 9, telah kau jauhkan kenalan-kenalan daripada aku, telah kau buat aku menjadi kekejian. Bagi mereka, aku tertahan dan tidak dapat keluar, mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Kristus yang sendirian, yang semua sahabatnya telah meninggalkannya dari sekitarnya. Saya melihat 3 gambaran dalam Mazmur ini. Akan lebih baik untuk menjelaskan semua itu. Ayat yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Seseorang menyamakannya dengan pasien di rumah sakit yang semakin dekat dengan kematian dan hanya dalam beberapa saat mereka akan menarik spray untuk menutupi wajahnya. Dan apa yang ia rasakan jika ia bisa menggambarkan perasaannya? Apa yang ia katakan? Gambaran kedua, ia berkata hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Jadi ia menggambarkannya sebagai seorang prajurit dalam pertempuran. Semua prajurit lainnya terbunuh tetapi dia masih hidup. Tetapi mereka menganggapnya mati. Dan mereka akan menguburkannya di kuburan umum dan ia tidak mati tapi tidak dapat berbicara atau tidak memiliki suara. Di sini hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Gambaran yang ketiga Anda tunjuk, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Ini adalah gambar seorang penderita kusta yang terisolasi di luar perkemahan. Tidak ada kerabatnya, tidak ada ayah, saudara laki-laki, istri, atau putranya bisa mendekat kepadanya. Dan ia ada dalam isolasi karena ia terisolasi dan terbuang. Ketiga gambaran ini ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Yang adalah sukacita Bapa serta sukacita langit dan bumi ketika ia menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Ayat 11, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu, Sela. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa? Apa yang dimaksud dengan orang yang meninggal, dan apa yang dimaksud dengan negeri segala lupa? Apa yang dimaksud dengan Abaddon? Maksud saya, semua bagian ini ada dalam kesaksian dari si penulis Mazmur. Semua itu mengekspresikan persepsi orang percaya di Perjanjian Lama pada apa yang ada di luar kubur. Pada faktanya, gambaran tentang apa yang ada di balik kubur Kabur. benar-benar kabur. Syukur kepada Kristus yang membawa kehidupan dan kekekalan dalam terang hari ini, kita bisa tahu saat orang percaya sejati meninggal, apa yang terjadi dengannya, dan ketika orang berdosa yang jahat mati, apa yang terjadi dengannya. Kita memahami hal ini. Tapi dalam terang Perjanjian Lama, sayangnya mereka tidak tahu. Oleh karena itu, misalnya ketika Raja Hizkia yang saleh diberitahu, tatalah rumahmu sebab engkau akan mati. Ia tidak bersuka cita seperti Rasul Paulus. Bahkan tidak seperti Simeon orang benar yang berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Tapi ia menangis dengan tangisan yang hebat. Tuhan, mengapa engkau melakukan ini padaku? Mengapa saya orang baik? Di sini kita menemukan juga gambaran yang sama.
Mereka tidak tahu bahwa ketika roh orang percaya keluar dari tubuh, itu kembali kepada Allah lagi. Di sini ia berkata, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Faktanya adalah, yang tidak muji adalah tubuh yang hilang menjadi debu. Tetapi roh jiwa menyanyi dan menaikkan pujian yang lebih besar daripada pujian di bumi ini. Ada lagu yang mengatakan jika lidah menjadi bisu, Dikuburnya. dikuburnya, bisu itu tidak akan berbicara. Jiwaku akan sangat memuji kepada Tuhan yang mengabulkan. Ya, di surga kita akan memuliakan Tuhan dan kita akan persembahkan nyanyian dan pujian yang sesuai dengannya. Lalu dengan kematian dan karyanya di kayu salib dan kebangkitan, Kristus membawa kehidupan dan Kehidupan. keabadian terhadap terang. Kita dapat mengetahui apa yang menanti. Buat kita orang percaya setelah kematian, Paulus katakan keinginanku adalah untuk pergi dan bersama-sama dengan Kristus karena itu jauh lebih baik. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Dalam ayat 12, dapatkah kasih-Mu diberitakan dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Saya ingin tahu apakah ada kasih yang teguh atau penderitaan dalam kubur, apa yang terjadi dalam kubur? Baik. Jadi kehidupan manusia berakhir dan dia dimasukkan ke dalam kubur. Apakah di dalam kubur ada kebahagiaan atau penderitaan apapun bagi manusia yang ada di sana? Kematian adalah perpisahan dua hal dalam satu orang. Saya masih hidup, tubuhku berisi roh dan jiwaku. Ketika kematian terjadi, roh dilepas keluar. Kemana perginya? Jiwa kembali kepada Allah yang memberikannya, sedangkan tubuh ia kembali menjadi debu. Di dalam kubur tidak ada penderitaan atau kebahagiaan. Karena kubur ini berisi tubuh, dan tubuh itu akan bangkit pada hari terakhir. Hari kebangkitan, dan akan menikmati jika ia adalah seorang percaya. Atau menderita jika ia adalah orang berdosa. Tidak hanya tubuh, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Tapi ceritanya tidak berakhir. Ketika roh keluar, juga jika orang itu adalah orang percaya, ia akan pergi ke surga. Seperti yang Paulus katakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Berfirmanlah Tuhan kepada penjahat yang bertobat itu, ketika kamu mati, hari ini kamu akan bersamaku dengan rohmu di surga. Demikian juga roh orang-orang percaya masuk ke surga, di mana ada perhentian, kenyamanan, dan kebahagiaan ekstrim. Tetapi mereka menantikan kebangkitan sehingga oleh rohnya, jiwa, dan tubuh mereka menikmati hadirat Tuhan. Adapun orang berdosa yang jahat, ketika rohnya meninggalkan tubuhnya seperti yang akan kita baca dalam Lukas 16, orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan kemudian rohnya, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan meminta setetes air. Dan ia tidak dijawab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jiwa orang berdosa itu disiksa sampai kebangkitan terjadi. Jadi ia akan berdiri untuk dihakimi di hadapan tahta putih besar. Dan setelah dihukum, roh, jiwa, dan tubuhnya akan dibuang selamanya ke lautan api. Kemudian oleh kematian, roh dan jiwa terpisah dari tubuh dimasukkan ke dalam kubur dan roh dan jiwa kembali ke salah satu dari dua tempat, baik dalam Ya. kebahagiaan dengan Tuhan atau dalam tahap siksaan menunggu siksaan yang abadi. Benar. Tidak ada yang lain. Di kuburan tidak ada kebahagiaan. Baik di kuburan maupun di rumah, karena ada juga beberapa mitos yang mengatakan bahwa roh tetap berada di sekitar tubuh selama 3 hari Tidak. dan Tidak menunggu hal seseorang seperti itu. datang untuk mengusir rohnya. Tidak. Jadi kekristenan dengan segala ajarannya harus Mitos-mitos. dihilangkan dari semua yang melekat padanya, dari setiap ajaran-ajaran yang palsu. Mitos-mitos ini tidak mewakili awal atau akhir, tetapi Alkitab adalah kebenaran. Tidak ada siksaan dalam kubur, Tidak. juga tidak ada yang melekat atau sisa roh dengan tubuh untuk dihilangkan pada hari ketiga. Tidak. Segera setelah kematian, roh pergi kepada Tuhan dalam kebahagiaan jika orang itu adalah orang percaya, atau menunggu dalam keadaan menunggu untuk neraka abadi jika orang itu jauh dari Tuhan. Benar. Saudara Yosef, izinkan saya beranjak ke ayat 16 ketika ia berkata, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil, aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Murkamu telah menyapu aku, seranganmu yang mengerikan menghancurkanku. Mereka melilingiku seperti banjir di sepanjang hari. Mereka mendekatiku bersama,
Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Mohon berikan ide juga tentang rasa sakit melalui ayat-ayat ini. Kristus menanggung penderitaan yang tak terlukiskan. Dan sebagian dari mereka adalah apa yang telah ia katakan. Ia mengulanginya lagi, maksud saya, kita telah membaca sebelumnya. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, ayat yang ke-9. Dan dia mengulanginya lagi dari ayat 19, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku. Dan saya selalu membayangkan ketika kita membaca dua ayat ini. Peristiwa Kalvari untuk Maria-Maria, tetap tinggal, mereka tetap bersama Kristus sampai ke kayu salib. Tetap berdiri dari jauh. Dan saya pikir mereka ingin lebih dekat dan saya pikir para prajurit mengusir mereka. Memaksa mereka untuk menjauh. Dan betapa hal itu terjadi menyakitkan bagi mereka dan menyakitkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Maksud saya, ia sangat sensitif. Aku menantikan belas kasihan. Tetapi sia-sia, mereka sudah siap, perempuan-perempuan ini terhormat. Mereka siap untuk menunjukkan belas kasihan tapi tidak diizinkan. Dan mengenai murid-murid Taman Getsemani, ia ingin mereka melakukannya bersamanya, berjaga-jaga bersamanya, namun sayangnya hal tersebut tidak terjadi. Jadi apakah di Taman Getsemani itu pilihan atau di Kalvari itu wajib? Dalam kedua kasus, semua yang dikasihi teman-teman dan kenalan jauh darinya, ia membutuhkan, jika saya boleh katakan dengan segala hormat. Dalam sifat kemanusiaan yang kudus, ia membutuhkan dorongan semangat. Dan ia memberi kita pelajaran yang kita perlu pelajari. Bahwa pada saat kesulitan, saya membutuhkan saudara-saudara saya, tapi izinkan saya mengulanginya. Saudara-saudaraku di saat kesulitan membutuhkan saya. Dan saya harus lebih dekat dengan mereka untuk mendorong mereka. Jika kemuliaan Tuhan memerlukan itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes akan berdiri bersamanya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berapa banyak lagi yang Anda atau saya membutuhkan itu pada saat ada kebutuhan kami mendatangi orang-orang untuk mendukung dan mendorong mereka. Ini adalah berkat yang besar. Saya sungguh berterima kasih Saudara Yosef, ini benar-benar meluluhkan hati tentang penderitaan Kristus. Terpujilah dia, bagaimana dia menanggung kita dan bagaimana dia yang menderita dan dekat dengan kematian. Kemuliaan bagi dia. Kemuliaan bagi Dan dia. diberkatilah orang yang memikirkan orang miskin. Benar. Memikirkan orang miskin dan yang memikirkan Benar. karya salib dengan menghargainya. Kami akan beri kesempatan kepada hadirin untuk mengambil bagian. Yang pasti Tuhan berbicara kepada kita dalam episode ini. Kami ingin tahu siapa yang beroleh manfaat. Seringkali saya berpikir adalah penting bagi saya saat saya sedih ada orang-orang lain. Tetapi saya tidak berpikir untuk ada bagi orang-orang lain saat mereka sedih. Tuhan tidak membuat kita bingung tentang apa yang ada di luar kematian, tapi membuat jalan itu jelas dan sempurna mengenai nasib kita. Kristus disebut manusia sengsara sehingga ia mengizinkan sukacita dan kebahagiaan dalam kita. Kristus sungguh manusia sengsara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. يا نفسي صبرا يا
لابد نخطف يخطفنا إلى سماء. يا نفسي صبرا، يا نفسي ماهلا، يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا. الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين، وسنرى حتما نرى. يسوع فينا، يسوع لينا، يسوع فينا، يسوع لينا. هو رجانا ليس سواه. يا نفسي صبرا، يا نفسي ماهلا، يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا. الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين، وسنرى حتما نرى. يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا، يا نفسي صبرا صبرا، يا نفسي ماهلا ماهلا. الرب آتي حالا لاختطاف المؤمنين، وسنرى حتما نرى، وسنرى حتما نرى، Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.